Halo semuanya, selamat datang di channel Yuk Kita Nonton. Di video kali ini kita akan membahas guild terkuat di Yggdrasil. Guild adalah perkumpulan yang dibuat para player dalam suatu game. Setiap guild memiliki nama masing-masing dan memiliki struktur layaknya organisasi. Di dalam guild biasanya para player akan melakukan kegiatan bersama-sama seperti leveling, menaklukkan dungeon, berpartisipasi dalam event, dan bahkan berperang antar guild untuk merebutkan wilayah. Jumlah maksimal anggota guild di dalam game Yggdrasil adalah 100 player. Untuk membuat guild, mereka harus terlebih dahulu mengambil quest saat mendaftarkan guild. Sebenarnya ada 8 misi yang bisa dipilih, tetapi hanya perlu satu misi yang harus diselesaikan. Menurut Tasmi, dengan menyelesaikan misi, dia akan mendapatkan item berupa gulungan. Saat membuka gulungan, ada window muncul dan akan menampilkan formulir untuk pengaturan guild. Setelah membuat guild, ketua guild harus membuat gulungan baru yang digunakan untuk mengundang player yang akan bergabung ke guild. Sementara itu, jika klan mereka sebelumnya mempunyai wilayah, semua wilayah tersebut akan dipindahkan ke guild baru mereka. Guild dibuat agar game lebih menyenangkan di mana player bisa berkumpul dan melakukan quest bersama. Selain itu, guild juga bertindak sebagai pelindung player dari gangguan player lain saat mereka melakukan leveling. Di game Yggdrasil sangat berbahaya untuk menjadi solo player. Banyak guild suka melakukan PK apalagi kepada player baru. Awalnya ada ribuan guild yang ada di dalam game, tetapi saat pada hari penutupan game hanya tersisa 800 guild. Saat guild menaklukkan sebuah wilayah seperti kota, dungeon, dan lainnya, lokasi tersebut akan digunakan sebagai guild base jika mereka yang pertama menemukan dan menaklukkannya. Guild base ini harus dilindungi dengan segala cara dari penyerang. Mereka bisa kehilangan base jika penyerang berhasil menaklukkan pertahanan base mereka. Guild yang memiliki base setingkat kastil atau yang lebih besar akan diperbolehkan untuk membuat NPC custom mereka. NPC custom ini dibuat untuk menjadi penjaga untuk melindungi base mereka. NPC custom bisa disetting karakternya dengan kekuatan ketua guild. Kemampuan ini bisa digunakan saat ketua guild menggunakan guild weapon. Kelihatannya selain ketua guild, para anggota guild juga bisa membuat NPC custom dan tata ruang base mereka. Jika NPC selesai dibuat, NPC tersebut hanya bisa dirubah settingnya oleh ketua guild dengan menggunakan guild weapon. Guild weapon adalah simbol guild dan hanya bisa digunakan oleh ketua guild saja. Jika guild weapon ini hancur, itu berarti guild sudah dikalahkan dan bubar. Karena itu, guild weapon akan disembunyikan di tempat yang paling aman. Guild weapon mempunyai kekuatan bervariasi, tergantung bahannya dan bahkan bisa dibuat menjadi senjata yang sekuat broadcast item. Selain NPC custom, ada juga NPC yang akan muncul terus-menerus atau disebut NPC spawn. Mereka tidak perlu disummon dengan gold, tetapi mereka hanya perlu biaya perawatan. Untuk tipe undead, mereka tidak perlu biaya perawatan, tetapi untuk makhluk hidup, mereka memerlukan biaya. Semakin besar ukurannya, semakin mahal biayanya. Meskipun begitu, mereka akan terus muncul sesuai waktu responnya. Berbeda dengan NPC custom, NPC spawn tidak memiliki setting karakter dan tidak mungkin untuk merubah penampilan mereka. Guild juga memiliki peringkat. Peringkat guild diukur dari jumlah poin yang mereka dapatkan. Poin ini bisa didapat dari level para anggota, poin eksplorasi dunia, jumlah broadcast item, poin produksi, poin base, poin yang didapat saat PK, dan juga poin saat perang antar guild. Ada rumor mengatakan uang yang dihabiskan oleh seseorang juga merupakan faktor untuk peringkat guild. Sekarang untuk 3 guild peringkat teratas. Kita akan mulai dulu dari peringkat ketiga. Tuche Alliance. Di masa lalu, guild Tuche Alliance adalah guild terbesar di Yggdrasil.
Guild mereka terkenal kejam. Saat membunuh anggota guild lain, mereka akan merampas harta dan menghancurkan base mereka. Oleh karena itu, mereka dimusuhi lebih dari setengah guild teratas. Saat guild base Tuche Land hancur saat perang, developer game merubah kebijakan mereka dengan membatasi jumlah anggota dalam guild. Tuche Land termasuk guild yang sangat besar dibandingkan standar guild di game Yggdrasil. Jika semua anggota mereka dihitung, akan ada total 1000 guild besar. Di masa jayanya, guild mereka memiliki sebanyak 3000 anggota. Mereka berada di peringkat ketiga karena mereka sering mengalami masalah internal guild. Setelah mereka kehilangan banyak world class item, peringkat guild mulai turun dan kehilangan banyak anggota. Sekarang mereka berada di peringkat ketiga dan menjadi saingan guild Trinity. World Searcher. Guild World Searcher digambarkan sebagai guild petualang dunia baru. Mereka suka berpetualang untuk menjelajahi tempat yang belum diketahui. Tujuan guild ini adalah mengungkap hal baru yang ada di Yggdrasil. Mereka dianggap sebagai guild miskin, namun tidak ada guild yang mempunyai pengetahuan melebihi mereka. Guild ini mempunyai world class item yang bernama Grey Eye. Walaupun mereka adalah guild miskin, namun pengetahuan mereka lah yang membuatnya menjadi guild terkuat di Yggdrasil. Trinity. Guild Trinity adalah guild peringkat pertama di Yggdrasil. Guild ini dibuat dengan tujuan untuk menghancurkan guild Tuche Lands. Karena alasan itulah guild ini dianggap sebagai guild yang memimpin pertempuran untuk melawan Tuche Lands. Guild Trinity merupakan satu-satunya guild yang dibentuk dari gabungan guild lain. Ini adalah daftar 3 guild yang mendirikan Trinity. Itu tadi adalah 3 guild teratas di Yggdrasil. Untuk guild yang masuk peringkat 10 besar lainnya adalah guild Ain Solgon yang berada di peringkat 9. Sementara nama guild lainnya masih belum diketahui. Guild Ain Solgon masuk peringkat ke-9 karena terkenal dengan pembelian cash item yang berlebihan dan jumlah world cash item terbanyak. Sekarang untuk guild yang tidak termasuk 10 guild teratas di Yggdrasil. Great Cat Kingdom. Great Cat Kingdom adalah guild bertema kucing dan mereka menciptakan NPC-nya berwujud kucing atau makhluk yang mirip kucing. Kekuatan guild ini masih misteri, namun mereka dianggap mampu untuk menaklukkan dungeon setingkat kastil dan mengubahnya menjadi guild base. Seraphim. Seraphim termasuk guild teratas, namun untuk peringkatnya masih belum diketahui. Seperti namanya, guild ini hanya menerima anggota bertipe malaikat. Seraphim sering menggunakan world class item sebagai alat negosiasi dengan guild lain. Ain berpikir bahwa itu adalah jebakan karena mereka menawarkan world class item saat melakukan negosiasi. Kemungkinan itu adalah bukti untuk menunjukkan bahwa Seraphim mempunyai world class item yang mereka gunakan sendiri. Tree Burning Ash. Tree Burning Ash adalah guild mata-mata yang mengumpulkan informasi player atau guild lain. Cara mereka mendapatkan informasi dengan mengirim anggota mereka ke guild lain. Sedangkan player lain bisa mendapatkan informasi dengan memasuki web yang mereka buat dan harus membayar terlebih dahulu. Banyak guild yang merasa dirugikan atas perbuatan mereka dan mengajukan petisi ke developer game, tetapi ditolak karena developer game merasa spionase adalah hal yang wajar. Akhirnya guild yang merasa dirugikan bersatu dan menyerang terus-menerus guild Tree Burning Ash. Base mereka diambil alih dan tempat kebangkitan di kota dijaga, supaya saat mereka bangkit kembali, mereka akan dibunuh lagi. Pada akhirnya, Tree Burning Ash membubarkan guild mereka karena tekanan dari PK. Peristiwa tersebut membuat Tree Burning Ash dendam dan menggratiskan akses informasi web mereka. Kejadian ini memberikan banyak pengetahuan kepada player lain tentang cara kerja game Yggdrasil. Guild Tree Burning Ash adalah alasan mengapa Guild Ain Solgon hanya memiliki 41 anggota. Karena Guild Ain Solgon takut jika guild mereka dimasuki mata-mata. Millennium Kingdom. Info yang diketahui dari guild Millennium Kingdom hanyalah simbol guildnya yang berbentuk crane. Overseas Guild. Overseas Guild hanya disebutkan di web novel. Overseas adalah guild pro Jepang yang terdiri dari orang-orang yang dapat membaca atau berbicara bahasa Jepang.
Awalnya, Guild ini hanya menikmati game Yggdrasil, tetapi sejak Guild Tuchel mencuri world class item mereka, Guild ini pun mulai berubah. Anggota Guild kebanyakan dari Korea, Cina, dan Taiwan. Overseas adalah mangsa Tuchel karena setiap mereka memiliki world class item, Tuchel akan datang dan merebutnya. Seiyu Guild. Seiyu Guild juga hanya disebutkan di web novel. Anggota Guild ini hanya terdiri dari Seiyu saja. Jumlah anggota Guild ini sedikit, begitu juga kemampuan mereka. Mercenary Magician. Mercenary Magician juga hanya disebutkan di web novel. Guild ini hanya memiliki 100 anggota yang semuanya adalah Magic Caster level 100. Setengah dari anggota mereka memiliki job class World Disaster. Oleh karena itu, kekuatan penghancur Guild ini tidak masuk akal dan dikatakan kemenangan selalu berpihak pada mereka. Mereka memiliki kelemahan dalam pertarungan jarak dekat seperti melawan Job Warrior. Ada sebuah film tentang Mercenary Magician yang dihancurkan oleh Dream Team 6 World Champion dan menjadi legenda sampai sekarang. Dream Team ini awalnya berisi 9 World Champion yang berpikir untuk membuat guild bersama. Namun 3 sisanya tidak setuju. Union of Egg Guild. Seperti namanya, Union of Egg Guild adalah aliansi 8 guild yang bersatu untuk tujuan sama. Tujuan asli mereka tidak diketahui, tetapi merekalah guild yang mencoba untuk menaklukkan makam besar Nazarick. Total mereka ada 1.500 termasuk NPC bayaran. Di antara mereka juga ada player bergelar World Champion. Mereka akhirnya dikalahkan saat mencapai lantai 8 Nazarick. Setelah mereka dikalahkan, mereka tidak pernah berkumpul lagi atau mencoba menaklukkan dungeon lagi. Ketika mencapai lantai 8, ada sekiranya 1.000 sampai 1.200 orang yang masih bertahan. Jadi mereka hanya kehilangan 300 sampai 500 orang saat menaklukkan lantai 1 sampai 7. Kejadian ini menjadi invasi terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah Yggdrasil. Kemudian Nazarick menjadi legenda sebagai guild base yang tak terkalahkan dan sangat ditakuti sampai game Yggdrasil ditutup. Itu tadi adalah pembahasan guild yang ada di game Yggdrasil. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape.